Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Ada tadi kami katakan istilah transformasi, atau istilah biasalah kita katakan pertobatan dari manusia lama, bergeraklah dia dan berubah menjadi manusia baru, dalam arti dari yang jahat akhirnya menjadi yang baik, bukan dari yang baik menjadi jahat. Itu tidak disebut pertobatan. Dan kadang-kadang kan manusia sebenarnya banyak kali akal manusia kan. Tidak ada seorang wanita yang memang mok-mok, gemuk besar dia. Jadi kalau berfoto pun selalu menyamping supaya jangan nampak kebesarannya. Jadi akhirnya dia mengikuti program diet. Saya mau bertransformasi, tidak mau lagi makan banyak, pokoknya program diet. Terus kawan-kawannya sesudah 1 minggu masih tetap mok-mok. Datang dia, tahu kalian, saya mengikuti 3 program diet. Ya, kok bisa 3? Jadi masing-masing berbeda dan tidak saling tahu. Katanya. Ya, bagaimana kau? Karena yang satu mengatakan hanya boleh 1 kali makan sehari, yang satu pun 1 kali, yang satu pun 1 kali, sehingga aku bisa makan 3 kali 1 hari, katanya. Itulah transformasi yang tak jelas, kan tak jelas. Tidak, sebenarnya bukan dia kalah-kalinya, dirinya pula dia kalah-kalinya, kan itu ya, dirinya dia kalah-kali dan dia senang. Pada hari ini, para bapak dan ibu dan saudara sekalian, saya akan mencoba membuat kisah balik atau flashback gitu ya dari si Yakob. Sebenarnya si Yakob ini penipu ini. Kalau kita ikuti dalam perjanjian lama, para suster pasti sudah membaca perjanjian lama dan melupakannya kan. Karena kami dulu waktu novis harus membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Ditanyai pula itu, apa yang sudah kau baca? Terpaksa kita baca kan. Dan kisahnya sebenarnya si Yakob ini dengan ibunya menipu untuk mengambil hak anak sulung. Dikasihnya lah sekali kacang merah kan, karena si Esau bapaknya udah tua, udah buta kan. Dipakai lagi baju si Ishak sebenarnya nama bapaknya kan, baju si Esau dipakai. Lantas si Ishak bertanya, kaukah Esau? Ya, aku. Tapi suaramu seperti lain. Akhirnya diberkatilah dia dengan cara penipuan tadi, diberkatilah dia dan akhirnya dialah memperoleh semua berkat dan hak dari anak sulung. Dan itulah yang terjadi, dan mengetahui itu Esau sangat dendam kepada saudaranya ini, si Yakob penipu ini. Dan memang akhirnya dia melarikan diri kan. Membawa tongkat itu, tongkat kekuasaan, dia masih muda, larilah dia selama 20 tahun. Mangarato, ya, merantau ke Riau sana kan. 20 tahun lah dia di situ. Tapi dia rupanya berjuang dan menjadi hebat, kaya, dan ada pula 2 istrinya, sudah hebat waktu itu, anak-anaknya dan seterusnya. Tapi Tuhan disinilah dia harus bertransformasi, mengatakan kepada Yakob. Jadi Tuhan mengatakan pulanglah ya ke tempat nenek moyangmu, pulanglah ke tanah airmu, dan aku akan menyertai engkau. Disinilah dia ragu, disitulah dari transformasi, ragu betul. Akhirnya memang dia suruh dulu pulang, diantarnya dulu istrinya, hartanya semua, anak-anaknya diantarnya dulu menyeberang, pergilah kalian. Dia kembali ke tempat yang semula berani. Dan disitulah tadi yang kita dengarkan, yang dibaca suster kita dengan sangat lantang. Bagaimana pergumulan yang diceritakan sini secara fisik tadi ya. Sepanjang malam bergumul, sebenarnya pergumulan batin. Haruskah pulang? Haruskah? Bagaimana nanti kalau aku dibunuh? Karena saudaraku sangat dendam, karena memang aku menipu dan aku licik dan aku memang tidak layak.
dan layak dihukum. Bergumul dia. Tapi dia tahu Tuhan menyertai. Tadi dijanjikan Tuhan menyertai, dan akhirnya di situ dikatakan dipukullah pangkal pahanya. Kalau kita pergi ke Israel, selalu itu tour leader akan mengatakan, kami tidak bisa makan pangkal paha binatang karena nenek moyang kami Yakub dipukul dulu. Memang disitulah tongkat itu dipukulkan dan dia akhirnya sadar, saya memang bukan kuat. Tongkat yang dulu ditunjukkannya sebagai kekuatan akhirnya menjadi tongkat untuk bisa dia berjalan pincang. Disitulah bertukar, bertransformasi betul. Tuhan mengganti namanya, kau bukan lagi Yakub tapi Israel. Itulah pertobatan, itulah transformasi para bapak dan ibu. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dalam Injil hari ini memang Yesus atau Tuhan Allah selalu datang untuk membantu manusia dan mengajak manusia bertransformasi agar menjadi bahagia dan menjadi anaknya. Mulai dari si Adam dibantu dan sampai pada hari ini yang kerasukan setan dan buta ya akhirnya bisa akhirnya berbicara dan bisa normal. Tapi masih banyak lagi orang Farisi mengatakan, dia membuat itu karena kawan-kawannya setan, itu pula dikatakan kan. Dan apa yang diminta oleh Yesus, melihat begitu banyak rupanya di dunia ini yang membutuhkan gembala. Gembala bukan harus pastor ya. Disitulah yang dibutuhkan sebenarnya orang yang bertransformasi dari manusia lama ke manusia baru, itu yang dibutuhkan. Kalau para aspiran ini datang sebenarnya dia harus transformasi. Dari segi fisik nanti akan dipakaikan. Jadi berbaju putih mereka akan transformasi. Dari segi batin tak tahu. Tapi itulah tandanya. Cuma memang manusia seperti ada itu dalam cerita pebisnis. Namanya otaknya selalu berbisnis. Ini kok bisa menguntungkan. Udah bertobat dia. Bertobat. Betul-betul saya harus bertobat. Dan kemudian seringlah dia mendengarkan khotbah, datang ke gereja, dan dia dengarlah. Untuk Tuhan itu, satu hari sama dengan 1000 tahun. Luar biasa. Otak bisnisnya mulai berjalan. Berarti 1 rupiah untuk Tuhan, ditanyanya oleh Tuhan. Untukmu 1 hari 1000 tahun. 1 rupiah berapa? Datang Tuhan, 1 triliun. 1 minggu kemudian berdoa lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa, tolonglah berikan kepada saya 1 rupiah. Dan Tuhan memang menjawab, bagus sekali doamu, akan saya berikan besok 1 hari. Dan rupanya 1 hari itu 1000 tahun. Akhirnya tak dapat, dia mati, dia sudah 1000 tahun. Inilah kalau kita tidak tulus bertobat, sebenarnya tidak dapat apa-apa. Marilah kita pada hari ini, seperti yang dikatakan oleh Yesus, tuaian memang banyak, dibutuhkan kita semuanya, tapi yang bertransformasi benar-benar. Amin.